Tolong, Kak. Raka. Kak Sulung, kita tidak boleh menolongnya. Kamu adalah presiden direktur grup. Kak ketiga adalah penyanyi terkenal. Sedangkan aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Santoso. Nyawa kita lebih penting daripada nyawanya. Lebih baik tinggalkan dia di sini untuk menahan ular besarnya. Kalau tidak, kita semua tidak akan bisa lolos. Keluarga Santoso sudah membesarkannya selama ini. Dia seharusnya juga untuk keluarga Santosoku berkontribusi sedikit. Kak, akulah adik kandung kalian. Kalian tidak boleh mendengarkan kata anak angkat ini. Kak Sulung, Raka, kamu tinggal saja di sini untuk menahan ular piton raksasanya. Keluarga Santoso kita bisa tanpa kamu. Kak Sulung, Tapi, tidak bisa tanpa Dimas. Raka, kamu jalan saja dengan patuhnya. Segala hal keluarga Santoso, juga beberapa kakakmu, akan menjadi milikku. Nyawa kita lebih penting daripada nyawanya. Dia juga harusnya untuk keluarga Santoso kita berikan sedikit kontribusi. Keluarga Santoso kita bisa tanpa kamu, tapi tidak bisa tanpa Dimas. aku bukanan habis dimakan ular besar? Kenapa bisa ada di sini? Apakah tadi bermimpi? Kak, apa karena Kak Sulung memberikan pulau ini padaku? Membuatmu tidak senang? Pulau? Dimas, aku berencana memberikan pulau ini sebagai hadiah ulang tahunmu yang ke-23 untukmu. Direktur Santoso, kapal pesiar kami mengalami kerusakan. Malam ini sepertinya tidak bisa pergi menjemput Anda dan Tuan Muda Nona. Sudah kubilang bahwa si pecundang ini, pasalnya jelas sial. Kapal pesiar mogok? Kok sama persis kayak di mimpiku? Mungkinkah Lagi pula mereka dan aku bukan saudara-saudara. Semua milik keluarga Santoso, bagaimanapun akan jadi milikku. Dimas, kamu mau apa? Raka mengintip kakak-kakaknya ganti baju, ketahuan sama aku. Dia malah mukul aku. Kamu berani melakukan hal seperti ini? Kami ini kakakmu. Raka, kamu benar-benar seperti binatang. Raka, kamu gila. Kak, kamu ngapain sih? Sakit kamu. Jadi itu bukan mimpi? Dimas memfitnahku. Perdebatan kita memancing ular piton raksasa itu. Artinya malam ini, ular piton raksasa itu akan muncul. Dimas, kamu keluar main sama kakak-kakakmu. Kenapa di saku celanamu bisa ada barang seperti ini? Apa kamu merasa, kamu dan kakak-kakakmu bukan saudara-saudara juga? Semua milik keluarga Santoso. Bagaimanapun nanti akan jadi milikmu. Bagaimana Raka bisa tahu? Tak boleh biarkan dia terus bicara. Walaupun aku anak angkat, tapi aku selalu memperlakukan kakak-kakak seperti kakak kandung sendiri. Kak, aku tahu kamu merasa aku merebut kasih sayang kakak-kakak. Makanya kamu begitu menargetkanku? Kalau kamu tidak suka aku pergi saja. Jangan pergi. Aku percaya kamu. Kakak sulung Santoso? Dimas Santoso sudah dewasa? Wajahku ada benda ini di saku. Itu biasa saja. Menurut saya, Raka Santoso hanya iri pada Dimas Santoso, makanya sengaja mempermalukan Dimas di depan kita. Urusan ini selesai sampai sini. Tidak boleh ada yang menyebutnya lagi. Hari sudah mau gelap, cepat berkemas. Malam ini, kita berkemah di sini. Tidak boleh. Kita tidak bisa berkemah di sini. Kita harus segera pergi dari sini. Kakak, Raka Santoso, jangan pedulikan aku. Kamu harus lari. Kamu harus hidup dengan baik untuk menggantikan kakak. Raka Santoso, baru sebentar tak bertemu. Kamu kenapa? kakak, di pulau ini ada ular piton raksasa. Kita harus segera pergi dari sini. Apa katamu? Sudah cukup! Pulau ini adalah yang saya awasi sendiri pengembangannya. Saya Saya belum pernah melihat ular piton raksasa apapun. Kak, kalau kamu memang iri padaku karena dapat pulau ini, saya berikan saja. Tapi pulau ini adalah hadiah dari kakak sulung Santoso untukku. Kamu tidak perlu mengarang kebohongan seperti itu. Kakak sulung Santoso akan sedih. Jadi kamu rupanya iri pada Dimas Santoso? Sengaja mengatakan hal ini untuk membuat orang jijik ya? Nah, kan saya benar. serius.
Diam. Bahkan kalau memang ada ular, saya tangkap satu di tiap tangan, lalu saya rebus jadi sup untuk kalian. Raka Santoso bukan itu maksudnya. Dia cuma khawatirkan keselamatan kita. Aku nggak peduli anakmu. Kapal pesiar kita rusak. Malam ini kita harus menginap di sini. Kalau kau masih terus ngoceh kosong, bikin panik semua orang. Langsung minggat. Jangan menghalangi pandangan. Kakak harus percaya aku. Aku percaya kamu. Aku sudah tanya dulu. Memang ada ular di sini? Makanya aku siapkan daun artemisia dan relgar. Tenang aja, ular nggak akan berani dekat. Tidak. Kamu belum tahu. Itu bukan ular biasa. Ular piton raksasa itu panjangnya puluhan meter. Tenda kita sama sekali nggak bakal sanggup. Ini pertama kali kamu berkemah, jadi agak terlalu tegang. Nggak apa-apa. Ayo, temani aku mancing di sungai. Biar rileks juga. Kalau aku bilang ini nggak ada yang percaya. Tidak. Aku nggak akan biarkan mimpi itu terulang. Raka Santoso memang nggak berguna. Cuma karena iri Dimas Santoso, berani bohong nakuti orang. Kak, dari dulu aku udah bilang, dia bahkan nggak ada apa-apanya dibanding Dimas Santoso. Kak langgar wasiat ayah ibu, serahkan keluarga Santoso ke Dimas Santoso. Adalah pilihan tepat. Sial. Di sungai ini, kalian jangan masuk air. Ada apa dengan Raka hari ini? Raka, kamu gila lagi. Jangan masuk air. Dalam air ini. Raka, kamu tak habis-habis? Apa mau bilang lagi? Ada ular di sini? Santoso, ada apa di lehermu? Diam. Tepat. Semua terbukti. Artinya, nanti jam 9, ular raksasa datang. Apa ini? Ambil! Diam, jangan bergerak. Kepala lintahnya sudah masuk kulitmu. Kalau dipaksa putus, akan tertinggal di kulit dan infeksi. Raka, bagaimana dia bisa tahu? Ada lintah di sini? Jangan-jangan semua yang katanya benar? Pergi, jangan sentuh aku. Raka, kamu yakin di pulau ini ada ular raksasa puluhan meter? Vina, kamu ikut-ikut dia. Jadi gila? Kak, percayalah. Kalau kita tak bersiap sekarang, ular itu akan datang malam ini. Dan makan kita semua. Diam. Raka, aku peringatkan. Pulau ini project group. 3 tahun. Kalau omongmu yang gila ini sampai bocor, dan grup rugi serupiah pun, kau kusir dari keluarga Santoso. Raka, aku percaya. Aku ada Realgar dan Daunai. Aku ambilkan. Baik. Tapi ini belum cukup. Aku masih butuh senjata lawan ular besar. Dimas sudah selesai? Masih ada di punggung? Kak, tenang saja. Sebentar lagi selesai. Dimas, kau lagi apa? Kak Sulung, lintah di tubuh Kak ketiga. Sudah dilepas semua. Akan kubuang semuanya. Tunggu dulu. Kak, ini stockingmu, kan? Kenapa ada padamu? Jangan sampai mereka tahu aku curi stocking Kak Sulung. Atau aku pasti diusir keluarga Santoso.
Ini bukan aku yang ambil. Ini kakakku. Raka yang taruh di sini. Ku kira sampah. Mau ku buang juga? Jangan-jangan kakak yang curi stocking Kak Sulung? Kak Sulung, dia curi stockingmu, jangan-jangan dia melakukan hal tak senonoh. Jijik banget. Dasar bajingan. Harus bikin dia kapok berat. Raka, lihat apa yang kurang. Pasang semua ini di sekitar kemah supaya aman dari ular besar. Raka, berani kau curi stokingku? Aku kandunganmu sendiri. Apa kalian salah paham? Raka terus bersamaku. Bagaimana mungkin dia? Kak kedua. Dimas jelas melihatnya, yang Raka yang mengambilnya. Semuanya sudah terbukti. Mau berdalih apa lagi? Dia melihatnya. Raka, kalau mau tetap tinggal di keluarga Santoso, hentikan pikiran kotormu. Hari ini kau tak boleh masuk tenda siapapun. Diamlah di luar dan sadari kesalahanmu. Raka, padahal bukan kau yang melakukannya. Mengapa kau tidak jelaskan pada mereka? Jelaskan. Di keluarga kita, masalah anak angkat selalu seperti ini kan? Jelasan. Tak perlu. Hari akan segera gelap. Kita harus buru-buru bersiap. Tak boleh terlambat 1 menit pun. Tapi kau bilang juga kan, ular piton raksasa akan segera datang. Kau tidur di luar tidak aman. Tak apa. Tenda ini tidak bisa menahan serangan ular piton raksasa. Dan panas yang berkumpul di tenda justru akan menarik perhatian ular piton raksasa. Hanya tidur di luar, baru mungkin selamat. Aku tak boleh mengulangi kesalahan. Aku harus membuat kakak kedua tetap hidup. Aku sudah menabur mineral realgar dan daun artemisia di sekeliling perkemahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berharap kita bisa bertahan sampai besok pagi. Raka, mau gila sendiri silakan. Masih ajak kakak kedua, ikut-ikutan. Hanya ini, apa gunanya? Mau belajar berburu kayak manusia purba? Kuingatkan ini kali terakhir. 2 jam lagi, ular piton raksasa akan muncul. Kalau mau selamat, kalian juga harus bersiap-siap. Dengarkan. Dia masih bohongi kita. Ular piton apa lagi? Aku rasa kamu mata keranjang, otaknya udah rusak. Kak, kalau mau ikut kita, minta maaf sama kakak sulung. Kami bakal bantu kamu. Tak perlu sampai sekarang. Masih buat-buat cerita nakutin kita. Nggak mungkin. Bahkan kalau dia berlutut sampai kepala berdarah, kami tetap nggak bakal izinin. Orang gila ini deketin aku. Aku percaya kata Raka. Lagi pula aku dan Raka udah siapin banyak, juga bisa lindungin kalian. Kenapa harus sekejam itu? Aku kejam? Dia sampai berani nyuri stocking tipis Kak Sulung? Hal bejat kayak gitu. Bisa dia lakuin? Kalau bukan karena dia masih darah daging keluarga kita, udah lama aku suruh dia minggat dari keluarga Santoso. Stocking itu bukan Raka yang ambil. Raka, semua yang kejadian hari ini bisa ku biarin. Tapi kalau kau berani lagi ngomongin ular piton di depanku, pergi sekarang juga. Kak, Kakak sulung, kakak juga cuma salah sebentar. Ayo kita minum dulu. Benar-benar. Hari ini kan ulang tahun Dimas Santoso. Jangan gara-gara seorang tak berguna, suasana jadi rusak. Ayo kita bersulang. sebentar lagi waktunya tiba. Jangan khawatir, ada aku. Kalau ular piton raksasa itu benar-benar muncul, kita harus apa? Kakak kedua Santoso, kamu tenang saja. Kami sudah melakukan semua persiapan. Kurasa kali ini ular piton raksasa itu seharusnya tidak akan datang ke sini ya. Telurnya besar sekali. Ini kamu dapatkan di mana? Ini kutemukan di jalan tadi, di pinggir jalan. Aku ulang tahun, bisa melihat telur sebesar ini. Pasti ini pertanda baik. Makanya ku bawa pulang khusus, ingin berbagi dengan kakak-kakak. Untuk dinikmati bersama. Ini adalah telur ular piton raksasa.
Telur ini kamu dapatkan dari mana? Cepat kembalikan ke tempatnya. Raka Santoso, kamu gila lagi ya? Kamu membuat Dimas Santoso ketakutan. Kamu tahu tidak, ini adalah telur ular piton raksasa. Kalau kamu memakannya, ular piton raksasa pasti akan datang, membalas dendam pada kalian. Kamu masih berani menyebut ular piton raksasa? Kamu benar-benar tidak takut? Kakak sulung Santoso sekarang akan mengusirmu dari keluarga Santoso? Kalau begitu kutanya kamu, kalau bukan ular piton raksasa, di dunia ini, makhluk apa lagi yang bisa mengeluarkan telur sebesar ini? Iya ya. Telur ini terlalu besar sedikit. Jangan-jangan yang dikatakan Raka Santoso benar? Pulau ini benar-benar ada ular piton raksasa? Ini pasti telur burung unta. Waktu kutemui telur ini, di sebelah telur ini ada bulu burung. Benar. Banyak burung unta di pulau ini. Menemui telur burung unta di pinggir jalan bukan hal aneh. Jangan berlebihan. Kak. Aku tahu karena kakak-kakak baik padaku. Kau merasa tidak tenang. Kalau kau tak suka, aku tak usah terima pulau ini. Tidak bisa. Dimas Santoso. Kamu satu-satunya pewaris keluarga Santoso. Kamu mampu dan hebat. Kami baik padamu. Sudah sewajarnya. Betul. Dia tak bisa menandingi satu pun jari kakimu. Dia tak punya hak untuk cemburu. Kalian baik pada siapa itu urusan kalian? Aku tak peduli sama sekali. Tapi aku harus mengembalikan telur ini. Kalau kalian ingin mati, jangan libatkan aku. Telur ini ditemukan Dimas Santoso atas dasar apa kau ambil? Telur ini harus Dimas Santoso makan. Dan aku akan suapi dia. Persuapan. Bisa apa kamu? Menuju pukul 9, tinggal kurang dari 10 menit. Ular piton raksasa akan segera muncul. Kamu gila. Kirana Santoso, tenanglah. Dimas Santoso sampai kepanasan. Bagaimana aku tenang? Minggir. Gue lagi gak ada waktu buat omong kosong sama lo. Mau mati ya mati aja sendiri. Jangan ngerugiin kita. Lo, Kak. Gue sebenarnya ngapain sih sampai lo? Lo kok ngejarget gitu sama gue? Jangan-jangan lo ini gara-gara tadi siang gue ungkapin soal lo nyuri stocking tipisnya kakak sulung. Sekarang lo balas dendam ya? Urusan ini kan emang salah lo. Gue nggak nyangka lu cuma gara-gara soal receh kayak gini. Bisa nyakitin Dimas Santoso sampai segini parahnya. Waktunya benar-benar nggak cukup. Gue sekarang harus balikin telur ini sebelum ular piton raksasa muncul. Balikin telurnya. Kalau nggak, kalau ular piton raksasanya marah, kita semua nggak bakal bisa kabur. Kakak sulung, percayain Raka Santoso sekali aja. Lagi pula, kan kita punya banyak makanan. Nggak harus makan telur ini juga bisa. yang bener aja kakak kedua. Masa lu percaya omongan gilanya dia? Gue rasa dia cuma pura-pura gila doang. Sengaja cari masalah sama Dimas Santoso. Raka Santoso. Gue nggak mau karena lu bikin Dimas Santoso nggak happy di ulang tahunnya. Makanya semua tingkah laku lo, gue sabarin terus. Tapi kesabaran gue ada batasnya. Gue sekarang nggak mau lihat lo. Pergi sana. Oke. Kalian kasih telurnya ke gue. Gue pergi sekarang. Kirana Santoso, kasih telurnya ke dia. Jangan biarin dia bikin rusak suasana di sini. Masih ada waktu. Kalau sekarang balikin telurnya, mungkin kita bisa menghindarin musibah. Jangan. Telur ini ditemukan Dimas. Meski ku banting, tak akan kubagikan padamu. Di hutan itu, ada sesuatu? Apa benar? Benarkah ular raksasa? Kali ini,
yang akan kita hadapi adalah balas dendam ular piton raksasa. Kita pasti mati. Oh, angin. Mengejutkan. Sebelumnya, ular itu sekadar mencari makan. Mungkin ada kesempatan kita selamat. Sekarang kau banting telurnya, dia pasti balas dendam. Tak akan ada yang selamat. Berlebihan. Kalau ular itu benar muncul, gue cincang dan panggang. Raka, apa yang harus kita lakukan? Sisa 1 menit, dia pasti di dekat sini. Kak, ke mobil. Yang menyebalkan itu akhirnya pergi. Kak, kalau tahu begini, kau tak seharusnya membawanya. Harusnya ia dikirim ke RSJ. Suasana hatiku rusak karena ulahnya. Jangan marah, Kak. Raka hanya sementara linglung dan bicara ngawur. Ayo kita minum. Kalau Raka setengah bijaksanamu, kami tak akan marah seperti ini. Betul. Tak tahu kenapa gen bagus orang tua bisa menghasilkan dia. Dia bahkan tak sebanding dengan kukumu. Baiklah kakak sulung, kakak ketiga. Sudahlah jangan marah lagi. Mari minum. Raka, kamu takkan bisa menang melawan aku. Segala sesuatu milik keluarga Santoso akan jadi milikku. Termasuk para wanita keluarga Santoso. Raka, ular piton raksasa yang kamu bilang, benarkah dia akan datang? Ular piton raksasa itu muncul tiba-tiba dari sungai itu dan menelan kita semua. Sekarang tinggal 10 detik. 9, 8, 7. Lihat di sungai kayaknya ada sesuatu. 3, 1. Kenapa? Raka, inikah ular piton raksasa yang kamu maksud? Sungguh mengerikan ya. Benda sekecil ini bahkan tak cukup untuk selai gigi kami. Aku agak pusing. Aku juga... Mungkin karena hari ini kesal oleh si tak berguna itu? Kakak sulung, kakak ketiga. Biarkan aku bantu kalian kembali beristirahat. Di kehidupan sebelumnya, ular piton raksasa muncul tepat pada saat ini. Mungkinkah daun artemisia dan mineral realgar di tanah sudah berpengaruh? Raka, mungkin kamu terlalu tegang. Bagaimana kalau kita kembali ke tenda dulu untuk istirahat? Tidak. Ular piton raksasa pasti akan muncul. Kita hanya perlu bertahan malam ini, pergi dari sini, dan kita akan aman. Kakak sulung, kakak ketiga. Aku tak sabar lagi. Mulai dari kamu. Kakak, bukankah kakak paling sayang padaku? Kakak pasti akan memuaskanku. Siapa? Jangan-jangan benar ada ular piton raksasa? Cuma merayu setan. Oh, ternyata hanya burung. Aku kira benar-benar ada ular piton raksasa. Dimas Santoso, mau apa kamu masuk tenda kami? Kalian kan habis mabuk. Ku bantu kakak istirahat. Kalau tak ada urusan, aku pulang dulu. Bangsat. Raka Santoso sialan, terus bilang ada ular raksasa, nakutin aku. Ganggu acaraku. Nanti kalian berdua milikku. Mas kakak kedua,
Tidur semalam nyenyak? Dingin nggak di luar? Kak, semalaman sendirian sama dia. Dia nggak macem-macem kan? Nggak tidur kami nyenyak. Raka Santoso. Bukannya kamu kemarin bilang ular raksasa muncul jam 9? Tapi kami nggak ada yang lihat. Gimana jelasinnya? Karena bahan yang kami siapkan, Realgar dan daun Artemisia. Nunda munculnya ular itu. Kalau enggak, kalian semalam sudah mati. Kalau gitu, kamu yang selamatkan kami. Harusnya kami berterima kasih. Kak, jangan-jangan dia kena gangguan. Jadi ngomong ngaco? Cepat pulangkan dia. Sama orang gagal kayak gini, aku nggak tahan. Aku masih mau lihat-lihat pulau. Santai. Kapal datang, aku langsung pergi. Aku nggak akan nambah waktu. Dimas Santoso. Datang, jemput Raka Santoso. Siap, Direktur Santoso. Kami sudah berangkat. Apa itu? Ular. Apakah kapal pesiar diserang piton raksasa? Halo? Halo? Ada apa? Kenapa tiba-tiba putus? Mungkin baterai radionya habis. Tadi aku dengar dia bilang, ular. Jangan-jangan Kakak kedua, kamu percaya ada piton raksasa? Bodoh sekali. Dia sengaja bilang, ada piton raksasa untuk menakutimu, supaya bisa manfaatkan kamu. Vina. Soal Raka mencuri stockingku kemarin? Jangan dibahas lagi. Tapi itu tetap terjadi. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai terjadi hal memalukan. Yang nodai keluarga Santoso. Kak Raka bukan orang begitu? Dia seperti apa? Aku yang nilai. Nanti kapal perusahaan tiba, langsung kuantar dia pulang. Mereka masih lama? Dengan si sampah ini, aku tak tahan. Dimas, temani aku keliling pulau. Kak ketiga, bagaimana kalau aku antar kamu ke tempat nemu telur kemarin? Pemandangannya bagus. Ada gua besar juga. Gua? Jangan-jangan sarang piton raksasa? Bagus! Sekarang aku ambil beberapa telur burung unta. Mungkin di sana ada burung untanya. Jangan ke sana. Jangan ke sana. Raka, maksudmu apa? Kak, apa karena aku dan kakak ketiga terlalu dekat? Kau cemburu? Bagaimana kalau ikut kami? Tidak, ngapain dia ikut? Jangan-jangan si biadab ini berani menggangguku di jalan. Ayo kita pergi. Tempat yang kalian tuju pasti sarang ular piton raksasa. Kalau Sembrono masuk, pasti ketahuan. Raka, masa sampai sekarang kau masih percaya ada ular raksasa? Begitu kapal datang, kau segera pulang. Obati otakmu. Kak, kita kan liburan. Jangan sampai hal sepele merusak suasana. Sudahlah, kalau kakak nggak mau ikut, ayo kita pergi. Petualangan hutan, seru pastinya. Jangan sampai si pecundang ini merusaknya. Tidak, kalian berdua bunuh diri. Aku nggak peduli. Tapi kalau ular raksasa itu sadar kehadiran kita, dia pasti menyerang. Nanti kita semua nggak bisa lolos. Hari ini kau bicara sampai serak, aku tetap nggak akan mengajak si biadab ini. Lupakan saja. Tunggu. Kak, masa kau percaya omong kosong si biadab ini? Tidak, aku ikut. Pulau ini pernah kudatangi lebih dari 10 kali. Hari ini kubuktikan padamu, di pulau ini benar ada ular raksasa atau tidak. Ivan, kamu terlalu tegang. Tunggu, kapal pesiar akan datang. Pulang dan istirahatlah. Tidak, kapal pesiar takkan datang. Mereka sudah celaka. Apa? Celaka.
Jadi kakak sulung dan yang lain dalam bahaya? Aku harus lindungi mereka. Kak, jangan pergi. Tapi mereka kan keluarga. Aku tak bisa lihat mereka mati. Mereka akan segera masuk. Aku harus cepat halangi mereka. Pemandangan pulau ini indah sekali. Sayang kalau dilewatkan. Iklim pulau ini mirip iklim prasejarah. Banyak flora fauna di sini, sangat langka. Sudah lama kupilih untuk kujadikan hadiah ulang tahunmu, Dimas. Kakak-kakak baik sekali padaku. Aku tak tahu cara membalasnya. Tempat bagus seperti ini, ada yang bilang kita datang untuk mati. Nyatanya dia nurut terus, ikut kami. Menyebalkan. Jangan begitu kakak ketiga. Ivan datang untuk lindungi kalian, demi kalian. Aku butuh dia lindungi? Kehadirannya justru ancaman terbesar. Ayo pergi, Dimas. Secabul ini, aku jijik melihatnya. Berdebat dengannya tak ada gunanya. Yang penting bertahan hidup. Kapal yang akan menjemput kita sudah celaka. Setidaknya kita harus menginap 1 malam lagi di sini. Tanaman Absinthus dan batu Relgar hanya bisa menunda sementara kedatangan ular raksasa itu. Sekarang kita hanya bisa berharap, sebelum ular raksasa itu menemukan kita, kita sudah pergi dari pulau ini. Telur burung unta yang kudapat dulu. Kutemukan di sini. Lihat. Masih banyak lagi di sini. Cukup untuk makan berhari-hari. Raka, lihat cepat. Ini kulit ular raksasa. Selembar kulit ular sebesar ini? Kak, jangan-jangan omongan si sampah ini terbukti benar? Benar ada ular di sini. Area ini belum kami garap. Aku juga tidak tahu isinya. Mana mungkin ada kulit ular sebesar ini? Berarti ularnya sebesar apa? Kurasa ini cuma kulit pohon. Untuk sarang burung unta. Syok sekali. Kukira benar ada ular. Mas, memang kamu yang lebih tahu? Burung unta kan hewan gurun. Mengungsi ke hutan, lalu pakai kulit pohon buat sarang. Pengetahuanmu luas sekali. Kamu menyindir apa sih? Sulitkah mengakui keunggulan orang? Sepanjang hari cuma bohong soal ular raksasa. Kamu lihat sendiri. Mana ada ular raksasa di sini? Kamu yang lagi berhalusinasi. Adik ketiga Santoso. Harusnya kamu dikirim ke rumah sakit jiwa. Adik ketiga Santoso. Kamu nggak dengar kata kakak sulung? Area ini belum dikembangkan. Wajar kalau kamu berhati-hati. Meski belum dikembangkan, aku tetap jamin pulau ini bebas ular, apalagi ular raksasa. Kalian bisa jalan-jalan tanpa khawatir. Dengar, di sini nanti akan ada ular raksasa. Suasana bagus jadi rusak gara-gara kamu. Kakak, jangan marah. Aku tahu tempat yang bagus. Pasti kamu suka. Ada gua. Tempat sekeren ini, gimana kamu nemuin? Pasti banyak burung unta di dalamnya ya. Aku nggak ingat ada gua di sini. Raka Santoso ini. Ya. Ini sarangnya. Cepat kita pergi. Jangan sampai dia terbangun. Kakak sulung adik ketiga. Kita. Ada orang di dalam? Ada orang di dalam? Ini sarang ular raksasa. Jangan masuk. Raka, aktingmu keterlaluan.
Lihat kulit kayu, langsung bilang kulit ular raksasa. Lihat gua, langsung bilang sarang ular raksasa. Jago banget acting. Kenapa nggak main sinetron aja? Kau mau mati sendiri, silakan. Jangan siret kami semua. Kalian teriak-teriak. Bisa bangunkan ular raksasa. Ini Pulau Dimas Santoso. Mau apa terserah aku. Urusanmu apa? Bahkan kalau di dalam, aku nyanyi dan nari. Kau bisa apa? Cepat matikan pengeras suaranya. Tidak akan kumatikan. Aku lihat apa yang bisa kau lakukan. Kakak kedua Santoso lagi cari mati. Kita cepat pergi. Kak, kamu tidak suka aku dapat pulau ini? Makanya selalu menyerangku. Tapi kita kan keluarga. Milikku ya milikmu juga. Siapa bilang dia keluarga kita? Daripada cemburu pada Dimas Santoso, lebih baik introspeksi dirimu sendiri. Kau bukan hanya picik dan cemburu pada Dimas Santoso. Tapi ke kakak kandungmu sendiri, punya pikiran mesum. Orang sepertimu tak layak masuk keluarga Santoso. Raka Santoso. Kirana Santoso benar. Kau memang harus introspeksi dirimu sendiri. Kakak sulung Santoso, kakak ketiga Santoso, Raka Santoso bukan seperti kata kalian. Dia khawatirkan keselamatan kalian. Kalau benar ada ular raksasa di sini, Tidak ada kalau-kalau. Di sini mustahil ada ular. Hanya kamu yang percaya kebohongan cabul ini. Tunggu sampai dia benar-benar berbuat sesuatu padamu. Kau menyesal pun terlambat. kamu, Kalian lihat itu apa? Bahaya, ular piton raksasa. Kakak, lari. Itu mau keluar. Seram sekali. Besar sekali ular piton raksasanya. Bisa langsung telan gue. Kak, walaupun kakak takut ular, nggak perlu berlebihan sampai segitunya. Ini kan cuma ular kecil, yang biasa ada di gunung. Ular piton raksasa yang kubicarakan bukan itu. Kalau begitu, ular piton raksasa yang mana? Coba tunjukkan, biar kita lihat sendiri. Cukup, Raka. Kebohonganmu sudah ketahuan. Jangan cari-cari alasan lagi. Kamu cuma cari perhatian. Hari ini, aku pasti akan masuk untuk lihat ular piton raksasa yang kamu bilang. Itu ada di mana? jangan masuk, Kirana. Tunggu di sini. Kalau ada apa-apa, kamu langsung lari. Raka, jangan pedulikan aku. Kamu lari saja. Kamu harus hidup dengan baik. Untuk kakak. Tidak. Kali ini giliranku melindungimu, Kak. Raka, apakah ini benar-benar sarang ular piton raksasa? Sepertinya bukan. Ukuran tubuhnya tidak mungkin muat di gua sekecil ini. Tapi, lebih baik kita tetap waspada. Bukannya kamu baru bilang, ini sarang ular piton raksasa? Lalu ularnya di mana? Ular piton raksasa itu tidak di sini. Kalian baru selamat. Bersyukurlah. Pamer busur panah jelek. Kirana, gue seperti ini. Berbahaya sekali. Raka waspada memang tidak salah. Perlu dia lindungi? Anggap dia penyelamat? Gua culun ini sangat membosankan. Sudah, lihat semua. Hampir malam. Kita pulang dulu. Ah, apa ini? Lewat di kakiku? Tenang, hanya ranting. Kak, lihat cepat. Lari. Ternyata ular takut cahaya. Kalau di luar, aman kan? Bukan takut cahaya, tapi takut telur ini. Jangan bicara, tidak aman. Lebih baik pulang. Ternyata di gua, benar ada ular. Sangat menakutkan. Ternyata perkiraan Raka benar. Katanya ada piton raksasa. Itu juga benar. Berkemas, siap pulang. Kak, bukannya antara pulang. Sudah cukup? Kita ikut pulang ngapain? Ya, Kak. Kenapa buru-buru? Kalian berdua barusan tidak lihat gua ada ular?
Aduh, Kak. Cuma ular kecil, kan? Tak perlu takut. Siang hari, tak berani keluar. Susah sampai sini. Tempat terpencil ini. Kesempatan langka sekali. Belum sukses. Tak boleh kalian pulang. Kak, kita sekeluarga. Jarang bisa santai bareng. Balik sekarang, terlalu terburu-buru, kan? Tenang, Dimas. Ultahmu, pulang nanti Kak pasti ganti raya kan? Aku tak bisa pertaruhkan keamanan kalian. Sekretaris Wijaya, kusuruh kalian segera jemput kami pulang. Kenapa kapal belum sampai? Gawat Pak Santoso, kapal kita kecelakaan. Kapal kita sudah lama berangkat, tapi bagaimanapun tak bisa dihubungi. Kami pun tak tahu apa yang terjadi. Sungguh minta maaf. Bagaimana bisa begini? Sebabnya aku tak tahu. Tapi sudah kukabarkan ke tim penyelamat laut. Hanya saja, sekarang laut berkabut. Helikopter penyelamat paling cepat besok pagi bisa berangkat. Malam ini Anda dan Dimas mungkin harus menginap di pulau. Rupanya ini takdir. Kalian bertiga, malam ini pasti milikku. Kenapa begini? Mungkinkah? Kak, jangan takut. Cuma bermalam. Saya bakal nyalain lampu paling terang. Ular itu takut cahaya. Malam ini pasti nggak berani mendekat. Dimas memang pintar. Bisa kepikiran cara kayak gini. Cepat matikan lampunya. Nanti malah narik perhatian ular piton raksasa. Raka, lu sakit jiwa ya? Gue cuma muji Dimas dikit, tapi lu aja udah gak terima. Memang cuma cari perhatian. Kak, waktu siang tadi kan lu juga lihat sendiri. Ular-ular itu takut cahaya. Pasang lampunya, semua jadi lebih tenang. Bukannya lu juga takut ular? Ular-ular di gua itu nggak bakal bisa membahayakan kita. Yang benar-benar berbahaya, itu ular piton raksasa di luar. Piton raksasa. Sejak lu datang ke pulau ini, ucapan lu cuma aneh-aneh. Lu udah tahu ular-ular itu takut cahaya. Tapi sengaja larang kita pakai lampu. Apa lu sengaja nginginin kita mati? Hari ini gue nggak cuma nyalain lampu, gue akan pasang yang paling terang. Emangnya kalian kira ular-ular siang tadi itu takut cahaya? Mereka nggak berani keluar gua. Soalnya di luar gua ada ancaman yang jauh lebih serem. Karena telur-telur itu, sebenarnya mereka takut pada telur-telur itu. Tapi masa iya ular bisa takut telur burung unta? Apa benar telur itu? Telur ular piton raksasa? Mereka takut pada ular piton raksasa? Masak sih? Telurnya sebesar itu, Kak. Kalau benar telur ular, ularnya pasti puluhan meter panjangnya. Betul, Kak. Masak sih? Ada ular sebesar itu? Kurasa dia cuma nakut-nakuti saja. Jangan coba-coba sentuh saklar ini. Apa kau mau matikan lampu? Lalu di kegelapan, melancarkan perbuatan keji? Perbuatan mesum? Kirana, kau mau mati sendiri? Jajah kami. Cahaya lampu seterang ini pasti akan ketahuan ular piton raksasa. Raka, kalau di pulau ini benar ada ular piton raksasa seperti katamu? Aku sudah datang belasan kali. Kenapa tak pernah sekalipun melihatnya? Satwa liar di pulau ini sedikit. Hanya di dalam air ada beberapa jenis ikan besar. Menurutku siang hari, ia berburu di dalam air. Hanya malam hari baru balik ke pulau. Omong kosong. Kapal pesiar yang bawa kita datang tiap bulan. Bukan seharusnya sudah lama menemukannya. Sebelumnya cuma beruntung. Jalur pelayarannya tidak mengganggu ular piton raksasa. Tapi kali ini, kapal pesiar sampai sekarang tak bisa dihubungi. Bukankah itu sudah menunjukkan masalah? Maksudmu adalah kapal tidak bisa dihubungi. Kakak, jangan terlalu khawatir. Kapal pesiar itu masih tanda cinta orang tua kita. Di ulang tahun pernikahan ke-30. Sudah lama beroperasi. Pasti di perjalanan kena gangguan kecil. Bukan, kapal pesiar pasti bertemu ular piton raksasa dan sudah jadi korban. Adik ketiga kenapa? Ini salahku. Dia yang keterlaluan. Kapal ini favorit orang tua sebelum wafat. Kalau kau masih ngomong hal-hal sial begini, tamparanku ini masih terlalu ringan. Raka,
bualanmu sebelumnya. Telah kumaafkan. Tapi kau tidak berkata kata-kata jahat seperti ini. Mengutuk kapal keluarga Santoso. Raka cuma khawatir keselamatan kita semua. Itu bukan maksudnya. Niatku baik memperingatkan. Kau malah anggap kutukan. Silakan tunggu ajal. Kau, Raka, aku tahu kau cemburu karena Dimas lebih kami sayangi dan cari perhatian dengan cara ini. Tapi caramu salah. Kata-katamu ini hanya bikin aku kesal. Jangan sok. Mau baik ke siapa itu urusanmu. Keluarga seperti kalian membuatku muak. jika ada ular raksasa, semoga dia yang pertama melahapmu hidup-hidup. Tak tersisa tulang. Kakak, jangan marah. Kalau kakak mau pergi, biarkan saja. Tanpa dia, kita malah lebih nyaman. Raka, jangan marah. Hal yang kau katakan sulit dipercaya. Wajar kakak tak percaya. Itu normal. Aku tak marah. Bertahun-tahun sudah kubiasakan. Cuma ingatkan mereka. Tak percaya pun tak apa. Malah, Aku percaya kata-katamu. Kita keluarga. ternyata cuma keluarga yang percaya tanpa syarat. Selain kak kedua, mereka tak pernah anggapku keluarga. Kak kedua, dengar, Artemisia dan Realgar yang kita siapkan. Cuma bisa tunda serangan ular raksasa, tapi tak bisa ubah fakta. Dia akan muncul. Aku punya firasat. Dia muncul malam ini. Apa yang harus kulakukan? Kau hanya perlu, apapun terjadi, kau jamin keselamatanmu. Kau harus selamat dan bertahan. Baik, aku janji. Sudah kuperingatkan, sudah kumaksimalkan. Karena kalian cari masalah sendiri. Kupenuhi keinginan kalian. Raka itu bersumpah yakin pulau ini ada piton raksasa. Bulu pitonnya saja tak kulihat. Kak, kakak Raka cuma terlalu ingin dapat perhatian kita. Makanya dia bohong. Kalau Raka pintar kamu sepaham ini, gue bisa ketawa sampai bangun. Aku sungguh harap kamu adik kandungku. Kakak ketiga, aku kan adikmu. Kita jarang berkumpul. Mending kita foto. Foto keluarga. Usul bagus. Kebetulan aku bawa Polaroid. Kita bertiga mau ambil foto keluarga terbaik. Di keluarga ini, sebenarnya selalu tak ada tempatku. Sekarang malah bikin kau dikucilkan mereka. Tak apa. Kaulah adikku paling dekat. Kuharap malam ini bisa berlalu dengan aman. Foto ini terlalu gelap. Kak, nyalakan flashnya yuk. Ayo foto lagi senyum. Raka, lihat itu apa? Kak, kenapa diam saja? Pipiton raksasa. Kirana, bukannya kau paling benci, Raka? Kenapa ikut-ikutan dinakti kita? Ini topi kapten kapal pesiar. Topi kapten, kok ada di sini? Piton raksasa! Cepat lari. Piton raksasa itu ternyata sebesar itu? Tidak, aku harus selamatkan mereka. Kakak kedua jangan gegabah. Kau keluar pun tak akan berguna. Kau berjanji padaku. Kau harus selamatkan diri sendiri dulu. Baru pikirkan mereka. Sekarang, pasrah pada nasib. Cepat masuk tenda! Kirana, aku harus selamatkan dia. Kirana, Tolong aku. Kakak sulung, cepat lari. Tidak, bukan aku. Lari. Raka, terima kasih. Bukan waktunya untuk bicara ini.
selesai. Ular piton raksasa amat marah. Ia pasti takkan biarkan kita. Raka sejak awal sudah tahu ada raksasa. Di mobilnya pasti ada persiapan. Ayo cari dia! Kakak sulung cepat naik. Cepat bawa mobil. Raksasa hampir tiba. Tak lari, kita mati semua. Ternyata benar ada. Pertama kali lihat raksasa sebesar itu. Sangat menakutkan. Aku mau pulang. Harus pergi dari sini. Barusan aku lihat topi kapten. Kapal pesiar kita sudah ditelan raksasa. Malam ini takkan ada yang menyelamatkan. Aku tak mau mati di sini. Kirana tenang. Raksasa tadi kena panah Raka di mata. Untuk sini ya tak temukan kita. Besok pagi, tim penyelamat akan jemput kita. Kau yakin malam ini kita amankah? Kau ngapain? Tolong kak, mana kakak? Raka, ngapain? Lepas dia. Dimas, kenapa tinggalkan Kak Sulung? Jelas kita bisa kabur. Ini demi keluarga Santoso. Kakak ketiga bintang terkenal. Aku pewaris keluarga Santoso. Kita tak boleh seorang pun mati di sini. Kau pikir aku tak sedih? Kalau kakak sulung tak tinggal di sana, mana mungkin kita bisa kabur lancar? Aku lakukan ini untuk menyelamatkan keluarga kita. Kau beneran binatang. Sampai sekarang kau masih bisa bilang hal seperti itu. Aku tinggalkan kakak sulung. Jangan sampai orang lain tahu. Jika tidak, tak hanya aku hilang status pewaris grup Santoso, bisa-bisa aku diusir dari keluarga Santoso. Mereka semua harus disingkirkan. Tak boleh tersisa. Halo, kami dari tim penyelamat. Ditugaskan grup Santoso untuk bawa kalian pulang. Tenang saja, Pak Pratama ahli di bidang ini datang khusus bantu kami. Lingkungan pulau ini cocok untuk ular hidup. Ada beberapa ular dewasa ukurannya bisa mencapai 7-8 meter. Itu wajar. Kamu tak tahu, ular raksasa itu panjangnya puluhan meter, bisa berdiri setinggi 3 lantai. Sekali telan bisa telan kami semua. Kalian berlebihan. Kalian di kota tak pernah lihat ular. Pertama kali lihat ular sedemikian langsung menakuti. Secara psikologis membesar-besarkan ukurannya, itu normal. Yang kami katakan adalah fakta. Kemarin saya saksikan sendiri. Ia menelan kakak saya. Tunggu, maksudmu, ular piton itu menelan kakakmu. Segera lakukan pencarian dan bersiap menyelamatkan. Selamatkan. Kakak saya belum mati. Sangat mungkin umumnya ular piton berukuran besar sudah memiliki kecerdasan tertentu. Jangan-jangan ular di gua itu semuanya ular piton raksasa yang dipelihara sebagai cadangan makanan? Jika kita bisa menemukan sarangnya, mungkin masih bisa selamatkan kakakmu. Saya tahu sarang ular ada di arah gua itu. Aku mohon, tolong selamatkan kakak saya. Baik. Tunggu sebentar. Berangkat. Tunggu. Jangan pergi ke sana. Penyelamatan ini sama sekali tidak boleh diremehkan. Persiapan apa yang kalian punya sama sekali tidak ada.
langsung nek masuk sarang ular. Bukankah terlalu ceroboh? Kurasa kau terlalu meremehkan. Kemampuan profesional kami, latihan di tingkat internasional, sangat terkenal. Orang yang diselamatkan tidak sampai 1.000, paling tidak ratusan. Saya bunuh ular. Tak perlu alat apapun. Cukup tarik dan seret. Ular yang paling ganas pun pasti mati. Kalian menganggap hal ini terlalu mudah. Ular piton raksasa itu begitu besarnya sampai tak terbayangkan. Tak peduli besar kecilnya ular ini. Untuk menyelamatkan kakakmu. Saat ini masih dalam waktu emas penyelamatan. Kita harus berlomba dengan waktu. Benar, Raka. Sekarang jelas ada peluang untuk selamatkan kakak sulung. Apa mungkin karena kemarin kakak hanya mengomelimu sedikit, lalu kau pendam dendam? Kau tak ingin bawa kakak pulang. Raka, kau benar-benar pecundang. Karena hal sepele ini kau rela kakak meninggal. Raka yang ingin nyawa kakak. Jangan lupa kemarin, siapa yang tinggalkan kakak? Hanya karena dicaci? Lalu kau tinggalkan kakak kandung sendiri? Tak kusangka sebegitu teganya. Kita kan satu keluarga. Masalah ini tak selesai. Tak usah khawatir. Kami pasti bisa bawa pulang kakak kalian. Aku tak bisa diam saja, melihat orang tak bersalah tewas. Jika kita sembarang masuk sarang ular, tak hanya gagal selamatkan kakak, bahkan mungkin kalian sendiri tak akan selamat. Maksudmu apa? Kalian harus percaya padaku. Ular raksasa itu bukan jenis ular biasa. Sisiknya sangat keras. Andai saja kemarin tidak beruntung, bisa kena matanya, panah kita saja tak akan bisa melukainya. Bukan. Ukuran ular piton raksasa itu pasti bukan ukuran ular biasa. Nanti kalian lihat sendiri, baru tahu maksudku. Tapi, setelah kalian benar-benar melihatnya, aku khawatir kalian sudah terlambat kabur. Kabur? Kau benar-benar meremehkan kami. Ular yang pernah dilihat Pak Pratama lebih banyak dari nasimu. Sudahlah. Anak muda ini sudah baik hati mengingatkan kita. Kamu nak. Menurut gambaranmu, bisakah kamu jelaskan wujud ular itu? Misalnya warnanya, supaya kami bisa mempersiapkan diri. Ular itu hitam pekat dengan corak merah. Corak merah itu apakah berbentuk api? Betul. Mungkinkah itu? Benar. Selama bertahun-tahun, akhirnya ku temui dia. Kalau itu ularnya, bisa buat kalian segini takutnya. Nggak heran. Anda tahu itu? Ular itu termasuk yang langka di dunia yang masih menyimpan gen prasejarah untuk piton sebesar itu. Di kalangan kami, dia disebut siaga merah. Dulu aku pernah ikut dalam operasi pengepungannya, tapi ujung-ujungnya semua tewas. Tanganku cedera baru bisa selamat. Ternyata di sini masih bisa bertemu. Tenang Pak Pratama, kali ini alat kami lebih canggih. Dia pasti takkan kabur lagi. Cara apa yang akan kalian pakai untuk hadapi ular raksasa itu? Kali ini kami bawa pistol setrum, alat ultrasonik, dan bom mini. Pasti cukup kan? Kalian masih menganggap ini terlalu mudah. Alat-alat kalian di hadapan piton itu hanya mainan anak-anak. Alat kami ini sudah diuji berkali-kali. Apa kau sengaja tak mau kami selamatkan orang? Ayo cepat, jangan buang waktu. Ngomong-ngomong, gue yang kalian bilang tadi ada di mana? Kami mungkin butuh pemandu. Nak, maukah kau? Dia pasti tidak mau kami selamatkan orang. Mana mungkin dia mau? Siapa di antara kalian yang bersedia? Bagaimana yang hilangkan saudara kalian sendiri? Aku antar kalian. Baik. Aku temani kamu. Oke, ayo pergi. Nanti kalian bersembunyi di belakang kami. Kali ini, aku pasti akan biarkan dia kabur lagi. Pak Tua Tien, siaga merah yang Bapak sebut, sebenarnya sebesar apa? 20 tahun lalu, panjangnya sudah 13 meter. Sekarang, berapa panjang pasti dia tumbuh? Aku juga kurang pasti.
Bagus sekali Pak Tuatian. Kalau kali ini kita bisa tangkap dia. Tahun ini Bapak pasti dapat penghargaan penyelamatan internasional. Tidak. Yang kami lihat, ular raksasa itu jauh lebih besar dari kulit ular ini. Itu Kak Sulung. Kakak Sulung. Tenang dulu. Tenang saja. Dia untuk sementara aman. Kutebak ular-ular ini pasti jadikan kakakmu sebagai alat perkawinan. Alat perkawinan? Benar. Ular jenis prasejarah ini tak berkembang punya rahim. Jadi mereka gunakan hewan lain untuk menetaskan telur, letakkan telur di tubuhnya. Tapi untungnya, proses ini tidak langsung mematikan. Kita harus selamatkan dia sebelum anak ularnya menetas. Kalian berdua cepat pergi. Sebentar lagi di sini akan jadi medan pertempuran. Bukan tontonan untuk anak kecil, seperti kalian. Tapi Ayo. Namun saya tetap ingin mengingatkan kalian. Ular raksasa yang kami maksud jauh lebih besar dari bayangan kalian. Jangan sampai lengah. Tenang. Kami ahli ular. Tak ada yang lebih profesional. Betul, dengan kemampuan kami, cukup untuk lawan ular ini. Kalian sebaiknya menjauh, jangan jadi beban. Cukup. Kalian berdua, kalau masih mau selamatkan orang, cepat pergi. Ayo. Tim penangkapan bersiap. Siap. Raka, menurutmu mereka bisa bawa kakak sulung pulang? Aku percaya kemampuan mereka. Kalau kakak sulung masih hidup, pasti mereka bisa bawa dia kembali. Tapi, si Aga Merah yang mereka sebut bukan ular raksasa yang kita lihat. Apa? Aku cuma khawatir jika dengan kekuatan dan persiapan mereka sekarang, mereka bertemu ular raksasa bisa-bisa tidak selamat. Dua anak muda ini lucu sekali. Beritahu kami cara kerja, bahkan bilang ada ular setinggi 3 lantai. Pikir saja pasti tidak mungkin. Siaga merah sekalipun besar, juga masih wajar. Mereka ini besar di kota. Ular hijau biasa pun belum tentu pernah lihat. Pertama kali lihat siaga merah, ular sebesar ini. Wajar kalau takut. Kalau nanti aku punya anak, aku pasti ajari tentang hewan agar nanti tak dicemooh. Jangan banyak ngomong, bersiap selamatkan orang. Ular-ular itu sudah selesai kawin. Kita harus selamatkan sebelum telur menetas. Bawa dia keluar. Siap. Aduh. Aduh. Pak Pratama di sana. Cepat tali dan darah ular hitam. Kita bunuh induk ular. Nanti di sini ada lebih banyak ular. Bawa dia dulu. Pak Pratama, kalian? Aku harus atasi ini. Ini Kak Sulung. Kak Sulung diselamatkan. Vina,
Kak, Kita terlambat. Saat kami temukan dia, ular sudah bertelur di tubuhnya. apa? Ada ular di tubuh kakakku? Salahmu. Sering molor, buang-buang waktu. Kakak, kau yang bunuh dia? Belum mati. Untung telurnya sedikit. Di jalan sudah kukeluarkan semua. Cuma kehabisan darah. Sebentar lagi sadar, Yang dua lagi, Pak Pratama dan Kepala Tim. Pergi tangkap ular raksasa itu. Bila ular raksasa mati, kalian tak usah takut. Apa? sudah selamatkan korban. Kita bisa evakuasi. Sudah kuperingatkan. Besar ular raksasa itu tak seperti bayanganmu. Dia sama sekali bukan yang bisa kita usik. Kau mau memanduku. Sebenarnya aku agak berkesan padamu. Ternyata, kau tetaplah si penakut itu. Menangkap ular adalah tugas tim penyelamat kami. Dengan kemampuan Pak Pratama, belum pernah ada satupun ular yang bisa lolos darinya. Kau belum pernah lihat ular itu. Kau tak tahu sama sekali seberapa besarnya. Hanya berdua saja. Itu sama saja bunuh diri. Bangsat. Kami bantu selamatkan orang. Kau malah bicara pesimis begitu. Menyumpahi kami. Baik. Aku taruhan denganmu. Kalau Pak Pratama dan kepala tim bisa pulang hidup-hidup, kau harus minta maaf atas ucapanmu barusan. Lihat mereka pulang. Ular piton raksasa yang kalian sebut sudah ditangani Pak Pratama. Sekarang kalian tak perlu takut lagi kan? Prosesnya memang ada sedikit masalah. Tapi akhirnya berhasil kubunuh juga. Ularnya bisa dibilang balas dendam untuk lenganku ini. Raka, sekarang masih mau bilang apa? Kak, laki-laki harus berani kalah taruhan. Taruhan kalian tadi, kami semua dengar. Jangan mempermalukan keluarga Santoso. Hahaha, Raka. Masih belum minta maaf pada tim penyelamat? Hina orang. Kali ini malu? Kalian berjuang mati-matian, tapi di sini ada yang bilang pesimis, nyumpahin kalian? Bukan orang. Tak apa. Kalian anak-anak belum pernah lihat ular sebesar itu. Takut itu wajar. Betul. Seperti level kami, tim penyelamat. Bahaya setiap hari. Tak bisa kalian bayangkan. Raka, kekhawatiranmu berlebihan. Bagaimanapun, kalian selamat kembali. Sudah bagus. Keluarga Santoso harus berterima kasih. Tak usah sungkan. Melenyapkan ancaman. Tugas kami. Kata-katamu bagus. Aku akan promosikan kalian baik-baik. Biar seluruh kota Aruna tahu kisah heroik kalian. Terima kasih banyak. Ini bukan ular raksasa yang kami lihat. Ular itu. Ular ini juga besar, tapi tak bisa dibandingkan dengan yang kami lihat dulu. Waktu itu dia ditembak Raka, sampai buta satu mata. Mungkinkah ular raksasa itu masih hidup? Masa iya dia bisa kena mata ular piton raksasa? Kalian mimpi ya? Benar. Tunggu. Jangan ribut semua. Saya jamin, ini siaga merah. Ular piton terbesar di dunia. Aku tak paham apa itu siaga atau bukan. Tapi ini bukan ular piton yang kami lihat. Kepala ular ini bahkan tak sampai 1/10 dari ular itu. Sepersepuluh?
jadi bahan tertawaan. Siaga merah ular piton, terbesar di dunia, panjangnya melebihi 20 meter. Ular yang kalian lihat, kalau sebesar katamu, bisa 200 meter. Walau tak 200 meter, tapi 70 meter pasti. Ada. 70 meter? Manusia saat menghadapi bahaya sering membesar-besarkan. Yang dilihat, seperti dalam cerita Holmes, anjing Baskerville, itu wajar. Jangan-jangan kamu tak mau minta maaf dan menipu kami bersama keluarga? Tenang saja, tak mau minta maaf, sudah. Kami tidak sekecil itu. Saya jamin dengan karir saya, ular ini adalah siaga merah. Saya tak mungkin salah. Kamu tak paham kata-kataku. Ular ini, siaga merah memang, tapi dia pasti bukan ular piton raksasa yang kami lihat waktu itu. Tunggu dulu. Kamu, ular piton raksasa yang kamu maksud. Apa warnanya abu-abu kebiruan? Ya, betul sekali. Wajahmu kok gitu? Jangan-jangan kamu juga percaya omong kosong mereka? Kamu, lihat itu. Itu apa, ular piton raksasa yang kalian maksud? Kak, tolong pegangin aku dong. Masak segini aja, bisa bikin kalian ketakutan gitu. Lucu banget. Saat keadaannya kayak gini, nggak lucu sama sekali. Ada apa? Kamu nakut-nakutin kami soal ular piton, masa aku nggak boleh balas nakutin kamu? Dek, jangan-jangan kamu udah ketakutan setengah mati ya? Sudah. Kamu nggak pernah lihat ular piton raksasa itu? Kamu sama sekali nggak tahu seberapa menyeramkannya. Aku nggak lihat. Ular yang pernah kubunuh kalau ditumpuk, bisa nimpuk kamu Cukup, berhenti semua. Cek apakah yang terluka udah sadar. Beresin barang. Persiapan pulang. Aku langsung beresin barang sekarang. Tempat ini benar-benar nggak tahan sehari pun lagi. Tunggu aku. Raka Santoso nggak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Semoga ular piton raksasa itu nggak muncul lagi. Kak, kamu udah sadar? Kamu tahu nggak, aku sampai sangat khawatir tentangmu. Helikopter sudah siap. Semua orang sudah berkumpul. Sudah semua? Ayo kita cepat pergi. Tunggu. Pak Pratama, Aku lihat dia ke sungai, mau buang air. Tepi sungai? Raka Santoso, maksudmu? Maksudmu dia ditelan ular piton raksasa? Jangan pedulikan dia. Kita pergi cepat. apa yang kau bilang? Kami sudah taruh nyawa untuk menyelamatkan kalian. Pada akhirnya, kau tinggalkan rekan kami begitu saja? Tempat ini terlalu berbahaya. Ular raksasa itu bisa muncul kapan saja. Kita harus segera pergi dari sini. Ular raksasa sudah kami bunuh. Pulau ini sekarang aman. Pak Pratama pasti menemukan tanaman langka di tepi sungai. Itu biasa baginya. Bukankah sering terjadi hal seperti itu? Aku akan mencari dia. Tidak ada yang boleh pergi tanpa perintahku. Pak Pratama. Pak Pratama, pipa rokok ini selalu dipegang tak pernah lepas. Kenapa bisa tertinggal di sini? Sudah gelap, kenapa mereka belum juga kembali? Bagaimana kalau kita pergi dulu? Tanpa perintah kepala tim, tak seorang pun boleh pergi. Kakak sulung saya terluka. Dia presiden direktur grup Santoso. Kalau ada apa-apa, kau berani tanggung jawab? Aku tak peduli siapa engkau. Tugasku hanya mengikuti perintah kepala tim. Kalau kepala tim dan Pak Pratama belum kembali, tak ada yang boleh pergi.
Kepala tim dan Pak Pratama kalian adalah tim penyelamat profesional. Mereka tahu di sini malam hari sangat berbahaya. Sudah lama belum kembali. Kemungkinan besar mereka sudah celaka. Diam kau. Di pulau ini, bahaya terbesar sudah ditaklukkan Pak Pratama. Dia kembali. Kepala tim, ketemu Pak Pratama? Tidak. Cuma nemu ini. Di kantong tembakau Pak Pratama. Biasanya pipa rokoknya selalu dipegang kan? Lihat, ada darah di sini. Pasti si tua itu sudah dimakan ular raksasa. Diam kau. Pak Pratama sudah lewati banyak bahaya. Tak mungkin dia tewas karena ini. Kepala tim, Pak Pratama tak mungkin celaka. Tapi dia benar-benar hilang. Apa? Kalau Pak Pratama saja kalah, kenapa kita masih tunggu? Ular raksasanya sudah tiada. Pak Pratama pasti alami hal darurat. Dia pasti segera kembali. Betul. Kita sudah jelajahi pulau sepanjang hari ini. Kalau ada ular raksasa, pasti sudah ketemu. Ular raksasa itu siang hari. Cari makan di laut? Kamu tak paham, diam saja. Ular piton kan hewan darat. Air laut asin. Mana mungkin dia cari ikan di sana? Kamu benar. Ular piton memang tak bisa hidup di air laut. Tapi ular raksasa ini berbeda dengan yang biasa, sama sekali beda. Bisa segini besar, mungkin karena hewan purba. Amfibi darat air, wajar saja. Jangan asal bicara. Hewan purba, kenapa tak bilang alien saja? Segede ini, mungkin sudah hidup jutaan tahun. Sudahlah, makin ngawur. Bawa radio, cari Pak Pratama. Siap. Tunggu. Saat ini, keluar bahaya. Meski piton tak ada, malam di hutan tetap berbahaya. Kalau kalian celaka, kami mati konyol. Kau. Dia benar. Aku gegabah. Tunggu semalaman. Tinggal lagi? Tidak, harus pulang sekarang. Kirana, tenang. Mungkin besok dia balik. Kalau enggak, Besok cari lagi di hutan. Sampai ketemu. Tidak. Jangan ke hutan lagi. Kenapa tinggalkan aku? Kak, tenang. Bukan Raka. Jangan sampai dia tahu. Kak, jangan dengarkan. Sudah aman. Kau aman sekarang. Dimas, aku aman. Raka, kau. Aku baik. kakakku begini. Harus cepat pulang. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, bisa kamu tanggung jawabnya? Kumohon, biarkan kita pulang. Besok pagi aku masuk hutan sekali lagi. Kalau Pak Tian tak ketemu, kita pulang siang hari. Tenang, Kak. Kita tinggal bertahan, malam ini kita aman. Kurasa kita nggak akan selamat malam ini. Kalau mau hidup, kita harus pergi sekarang. Mengapa pergi dari sini? Karena ular raksasa malam ini akan menyerang sini. Menyerang sini? Tempat ini jauh dari sarang ular raksasa itu. Bagaimana ia bisa ke sini? Ia sudah menemukan kita. Hilangnya Pak Tian adalah buktinya. Apa yang kita lakukan beberapa hari ini sudah sangat memarahkannya. Ia pasti balas dendam. Sehebat-hebatnya ular itu, mana mungkin ia tahu balas dendam? Ia bukan manusia. Paling-paling, ya cuma ular besar. Ular jadi ular piton. Ular piton jadi naga. Naga jadi sanca. Ular raksasa itu sudah bukan ular lagi. Ular raksasa! Ular raksasa! Tenang, Kak. Raka Santoso, kau sendiri tahu Kak lagi trauma. Masih pakai kata-kata begitu. Oh, untuk menakutinya? Kurasa yang mau balas dendam adalah kamu, ya? Apa kamu masih menyimpan dendam ke Kak?
sekarang sengaja bilang, begitu supaya dia takut? Kamu memang jahat. Intinya sudah kusampaikan. Percaya atau tidak terserah. Aku takkan kemana-mana. The tim penyelamat profesional yang melindungi. Aku tunggu di sini sampai besok untuk pergi dari sini. Kamu malah... Waspadalah jangan tewas di luar. Takkan ada yang mengurus jenazahmu. Raka, aku percaya padamu. Aku ikut kamu. Dasar bodoh. Percaya semua ucapannya. Kak Ketiga Santoso, lebih baik kita abaikan mereka. Sekarang saatnya. Coba temui tim penyelamat. Tanya cara hindari ular. Persiapan lebih awal. Raka, ada hal ingin kutanyakan. Kamu betul pertama kali ke pulau ini? Kenapa kamu tahu segalanya tentang pulau ini? Kamu tahu air ada lintah. Kamu bahkan tahu ada ular piton raksasa di sini. Dan bersiap-siap. Sulit kujelaskan. Anggap saja aku mimpi mendapat firasat. Peristiwa dalam mimpi terjadi di dunia nyata. Dalam mimpimu, apakah kita semua selamat? Di kehidupan sebelumnya, aku dan kakak kedua tewas malam ini. Kakak kedua menyelamatkanku dan ditelan ular piton raksasa. Tapi akhirnya mereka lah yang mendorongku ke arahnya. Kita akan selamat, Kak. Aku pasti selamatkan kamu. Ular piton raksasa sebelumnya sepertinya takut area ini. Mungkin tanaman ini jadi kunci penyelamatan nyawa. Kepala tim Saputra, kami mau bersiap dulu melawan ular piton raksasa. Sudah kubilang, tak ada ular piton raksasa di pulau ini. Kepala tim Saputra, tapi aku memang takut. Kamu tak boleh tinggalkan kami. Baik, aku akan segera pergi. Kamu tenang saja. Sekarang pun kalau muncul, bisa kutaklukkan sekejap. Baru tadi ku mau keluar bentangkan mineral Realgar. Mereka berdua tiba-tiba melompat keluar. Kukira tadi ular piton raksasa. Raka Santoso. Kau kan tahu Dimas Santoso penakut. Masih saja cari sensasi begini. Apa kau baru puas kalau kami semua ketakutan? Ternyata cuma ketakutan sia-sia. Kalian berdua juga, jangan sembarangan jalan. Sekarang dengar perintahku. Kirana Santoso takut ular. Kalian berdua sama Dimas Santoso, tebarkan mineral Realgar di sekitar sini. Sebentar pasang alat ultrasonik di sekitar tenda. Malam ini kita aman. Kau pikir barang-barangmu ini pasti aman, ya? Ya dong. Kepala tim Saputra kan ahli usir ular. Omongannya tak boleh kau pertanyakan. Kau ngerti apa? Kepala tim Saputra sangat paham ular. Kata-katanya tentu saja benar. Masa harus percaya sama kau? Orang tak berguna ini? Raka Santoso, berani-beraninya meragukan kemampuanku. Semua ini sudah diuji ratusan kali. Keefektifan pengusir ular mencapai 100%. Aku tak meragukan kemampuanmu, tapi malam ini akan hujan. Persiapan kalian ini akan habis tersapu hujan. Hujan? Raka, kurasa? Kau sudah gila. Cuacanya bagus begini. Mana mungkin hujan? Aku besar di pegunungan. Dan aku yakin dan berani berkata, pasti tak akan hujan. Iklim di sini mirip zaman prasejarah. Pengalamanmu di sini tak berlaku. Jadi maksudmu, Kami harus tak percayai tim penyelamat berpengalaman? tapi percaya omonganmu yang tak berdasar? Kau anggap kami bodoh? Kalau mau mati, jangan ajak kami. Kakak kedua, jangan-jangan kau juga percaya omongannya? Kirana, sebentar lagi akan hujan. Ular raksasa akan manfaatkan hujan deras untuk menyerang sini. Kalian sebaiknya bersiap dari sekarang. Cantik, jangan salah. Akulah penyelamat profesional. Hanya ikuti aku, kau bisa selamat. Pak Saputra, bukannya kau bilang, hanya lindungi aku?
Baik, biarkan Pak Saputra lindungi kau. Aku hanya percaya Raka. Masa sih? Jangan-jangan nanti benar hujan? Tidak mungkin. Pengalamanku sudah berpuluh-puluh tahun, bukan main-main. Mana mungkin hujan? Lagi pula kalaupun benar hujan, persiapan ini tetap berguna. Semua persiapanmu tidak akan berguna sama sekali. Nanti hujannya deras. Persiapanmu akan tersapu hujan, habis tak bersisa. Bahkan alat ultrasonikmu akan kemasukan air dan korsleting. Kalian lebih baik percaya Raka sekali ini. Ini mungkin satu-satunya peluang untuk selamat. Meski semua katamu benar, lalu kamu sudah siapkan apa? Tunjukkan biar kami lihat. Ini, barang-barang ini. Apa nih barang sampah? Bau sekali. Jangan bilang, cuma pakai ini saja. Bisa lawan ular piton raksasa? Hah. Gua kerja bertahun-tahun, belum pernah dengar ular takut pada daun. Raka, jangan bawa ilmu liar yang dipelajari online untuk menantang profesi kami. Kalau tak paham, bisa bertanya padaku. Aku bisa ajari kamu supaya tidak jadi bahan olok-olok. Dengar ya, Raka. Aku sarankan kamu lebih baik minta maaf pada kepala tim Saputra. Raka, ku beritahu ya, kau mati di luar sana hari ini pun, tak akan ada yang menolongmu. Kalau bukan karena kak kedua mau selamatkan kalian, gue malas buang-buang kata. Tapi yang perlu dikatakan sudah kukatakan. Kalian tak percaya, itu urusan kalian. Raka Santoso, lagi-lagi kata-katamu terbukti benar. Ternyata benar hujan di luar. Tenang kakak kedua Santoso, semua yang perlu disiapkan sudah selesai. Senjata dan logistik sudah lengkap. Di sini kita malam ini pasti aman. Bagaimana dengan kakak sulung Santoso dan yang lain? Kenapa aku merasa sepertinya kamu sejak tiba di pulau ini terhadap kakak sulung Santoso penuh permusuhan? Raka Santoso, beritahu kakak, apakah karena dalam mimpi kakak sulung Santoso mereka berbuat hal kejam padamu? Raka Santoso. Kau tinggal di sini, tahan ular piton raksasa. Keluarga Santoso bisa tanpamu, tapi tak bisa tanpa Dimas Santoso. Aku didorong mereka dari tebing. Nyawaku ditukar agar mereka bisa lari. Dan kini, itu terbukti lagi. Jika ada bahaya, mereka pasti akan korbankan aku lagi. Bahkan jika aku mati di luar, tak ada yang akan selamatkan aku. Apa? Lalu kenapa aku tidak cegah mereka melakukannya? Mungkinkah aku sudah... Kakak kedua Santoso, kalau begini kamu hanya memberatkan kami. Kalau begini terus, ada yang bisa selamat. Raka Santoso, kau lindungi Vina Santoso di sini. Harus hentikan ular piton raksasa. Kakak kedua Santoso, Cepat lari! Mungkin mereka tak pernah anggap kami sebagai keluarga. Raka Santoso, untung ada kamu. Hal seperti itu baru tak terjadi. kakak kedua Santoso, kita masih punya satu sama lain. Kalau tim Saputra, jangan panik. Ular piton bisa muncul kapan saja. Setelah kita keluar, aku akan berikan apapun padamu. Tenanglah, aku sudah atur semuanya di luar. Ular piton tidak akan temukan kita di sini. Kepala tim Saputra. Ada apa? Raka Santoso ternyata benar. Semua peralatan kami terhanyut oleh air. Hah, ular piton mana? Raka Santoso cuma mau menakuti kalian. Raka Santoso keterlaluan. Aku hampir percaya omong kosongnya. Dimas Santoso mana? Kenapa lama sekali tak muncul? Dia di mana? Dimas Santoso, apa yang kau lakukan? Kau bangsat? Aku saudara perempuanmu. Hal ini, kalau ketahuan orang lain, kau tamat! Kau masih merasa jadi direktur grup Santoso? Kau sudah gila begini. Siapa yang percaya ucapan orang gila? Selain aku, tak seorang pun mau menerimamu. Kau masih tak puas? Semua milik keluarga Santoso adalah milikku. Hah? Masih mau bohongi aku? Hari ini kau akan menuruti kemauanku. Raka Santoso memintaku waspada pada Dimas Santoso. Ternyata dia bicara benar, tapi aku tak pernah percaya padanya. Dimas Santoso, kau bangsat, apa yang kau lakukan? Ah! Dimas Santoso, kau bangsat, apa yang kau lakukan? Kirana Santoso, Dimas Santoso mau memperkosaku. Bukan. Kakak sulung sudah gila? Dia tadi naik ke ranjangku. Aku tolak keras. Hanya itu cara menghentikannya. Tidak, aku berkata jujur.
Bukan cuma aku, dia juga mau mencelakaimu. Tak mungkin, Dimas. Orang seperti itu. Kak, tenang. Kita segera aman. Percayalah padaku. Kak, maaf. Aku juga terpaksa melakukannya. Aku kan adikmu. Kita tak boleh menyimpang. Bangsat. Rupanya Raka selalu kita salah sangka. Begitu rupanya. Bertahun-tahun Raka sudah menderita banyak. Kirana, Raka di mana? Aku mau cari Raka. Cari dia kenapa? Raka bilang nanti ada piton besar. Dia pasti sudah sembunyi. Piton besar. Piton besar. Katanya benar. Dia ingin selamatkan kita. Harusnya aku sadar. Kakak, tenang dulu. Lupa, dia curi stockingmu. Kondisimu sekarang, mana bisa aku tenang kalau kau cari dia? Tidak. Bukan Raka. Kak, aku tahu kau sedih. Tapi, aku dan Raka tak bisa bantu. Aduh, aku cuma bercanda. Kalian harus percaya. Raka benar-benar mau selamatkan kita. Kita harus cari dia. Namun mau cari dia pun percuma. Baru saja hujan deras tadi. Raka Santoso kemungkinan sudah mati di luar. Salah Raka Santoso. Selalu bilang ada ular piton raksasa. Buat kakak sulung ketakutan setengah mati. Bagaimana kalau kalian semua makan dulu saja, isi tenaga, baru bisa bertahan sampai pagi? Baiklah, ngobrol sambil makan. Aku sudah lama ingin begini. Kalian dengar suara apa tidak? Kak! Jangan lebay. Kamu cuma kecapekan. Cepat istirahat. Betul. Sebentar lagi pagi. Kalaupun ada binatang buas di hutan, mereka juga sudah pada tidur. Mana mungkin ada suara? Ular piton raksasa. Dia datang. Tenang semuanya. Mana ada ular piton raksasa? Cuma gempa bumi biasa. Itu apa? Jangan-jangan beneran ular piton raksasa? Dia benar-benar datang. Aku periksa dulu. Tak ada apa-apa. Paling cuma tikus yang lewat. Batin seputar, yakin benar tak ada apa-apa? Yakin. Kalian terlalu tegang saja. Harus rileks sedikit. Aku rasa kalian sebaiknya minum ini, kumpulkan nyali. Tak ada yang perlu ditakuti. Ayo, bersulang. Jam 3, dia hampir datang. Dia ada di sana. Apa yang terjadi? Gempa lagi? Jangan-jangan ular piton raksasa itu benar-benar muncul? Jangan keluar. Aku takut. Tenang saja. Aku di sini. Aku akan segera keluar sambung kabelnya. Kok bisa ular sebanyak ini? Ular ini berbisa. Cepat, mari cepat keluar. Mereka ternyata takut pada kita. Tidak, bukan. Mereka sedang melarikan diri. Ular piton raksasa. Dia datang balas dendam. Dia benar-benar datang. Itu Pak Pratama. Aku pasti sedang bermimpi. Aku belum mau mati. Cepat lari. Raka, kakak sulung dan mereka. Sepertinya mereka tinggal 4 orang. Raka, bagaimana kita? Kakak kedua, tenang, kita aman di sini. Kalau bukan kau yang dikejar hari ini, mungkin kita berdua juga akan seperti di mimpimu, ditinggalkan keluarga sendiri. Semua ini akibat kesalahan mereka sendiri. Bisa dengar? Halo? Di pulau kalian, ada ular piton raksasa prasejarah. Sangat berbahaya. Kalian berdua, segera ke dermaga penyeberangan. Kami atur evakuasi. Hebat, kita diselamatkan. Cepat pergi. Raka, ada apa? Tidak. Tadi yang pegang radio genggam, jelas-jelas aku. Dia, kenapa tahu kita ada 2 orang? Ini memang aneh. Mungkin dia dengar suaraku. Kakak kedua, Menangis. Menangis percuma. Seharusnya kau lindungi kakak kedua. Tapi kau malah sendiri meninggalkannya. Diam semua.
Ular raksasa, jangan-jangan sudah sampai sini? Cepat selamatkan aku. Itu kakak kedua. Dia masih hidup. Kakak kedua, kami di sini. Lari! Ular raksasa. Bisa bicara? Tidak mungkin, Lin Yang. Jangan-jangan kau terlalu khawatir. Kakak kedua, percayalah padaku. Ular itu sudah hidup, jutaan tahun lamanya. Segala hal bisa terjadi padanya. Mungkin saja. Bahkan kalau bisa bicara. Tapi dari mana ia dapat radio genggam ini? Wanita itu, anggota tim penyelamat. Radio genggamnya, pasti diambil ular raksasa. Ini terlalu mustahil. Itu Lindong, yang lain hilang. Lindong, kenapa kau lakukan ini? Ular sudah mendekat. Kakak sulung sekarang jadi beban kita. Tapi kau tak boleh. Diam. Aku harus selamat. Kekayaan keluarga Lin menungguku. Kau. Sayang, tak sempat kunikmati sebelum kau mati. Itu penyesalanku. Kakak ketiga akan kurindukanmu. Kakak sulung bicara benar? Lindong, kau benar-benar biadab. Omonganmu itu simpan saja sampai kalian bertemu di alam baka. Bilang sendiri pada mereka. Kurasa mereka semua dibunuh Lindong. Vina dan Kirana Santoso. Kupikir kalian sesaat sebelum mati pasti menyesal. Lihat, dia punya radio genggam. Aku sudah sampai dermaga penyeberangan. Asal kalian bisa bawa aku keluar dari tempat sialan ini hidup-hidup, gue kasih 226 miliar rupiah. Yang bisa lolos harus cuman aku. Kemakmuran keluarga Santoso, semua akan jadi milikku. Hahaha. Kau tidak akan lolos. Dia benar-benar bisa bicara. Kita cepat pergi. Segera ke dermaga untuk evakuasi. Sial. Ketemu kalian. Kak, kamu lari cepat. Di kehidupan ini, kali ini giliranku menyelamatkanmu. Kamu harus hidup dengan baik untukku. Raka Santoso, Kakak kedua Santoso.